Selamat siang teman-teman, saya Ernita Barluman Tobing, mahasiswi dari Universitas HKBP Indonesia Medan. Pada siang hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas sedikit tentang materi geometri yang berjudul bangun datar, persegi panjang, dan jajar kencang. Baiklah, kita mulai saja ya. Tetapi sebelum kita masuk ke pengertian dari persegi panjang, kita harus tahu dulu contoh dari persegi panjang dalam kehidupan kita. Sini saya sudah menyajikan beberapa contoh. Yang pertama itu ada papan tulis, yang kedua ada meja, yang ketiga ada buku, yang keempat ada jendela, dan yang kelima ada pintu. Dan seperti yang digambar, ada penghapus, penggaris, dan juga lemari. Nah, contoh-contoh yang ini pasti sudah pernah teman-teman jumpai dalam kehidupan kita kan, terutama waktu di sekolah. Nah, dari contoh-contoh tadi, kita bisa menarik pengertian dari persegi panjang, bahwa persegi panjang itu adalah bangun datar, dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang, dan memiliki 4 sudut siku-siku dengan ukuran sudut 90 derajat. Dan setelah kita tahu pengertian dari persegi panjang, kita juga harus tahu sifat-sifat dari persegi panjang. Ada 5 sifat-sifat dari persegi panjang. Yang pertama, mempunyai 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sama besar. Dan yang kedua, memiliki 4 titik sudut siku-siku sama besar dengan sudut sebesar 90 derajat. Dan yang ketiga, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Dan yang keempat, memiliki 2 simetri lipat. Dan yang kelima, memiliki 2 simetri putar. Ini ada contoh gambar persegi panjang. Karena digambar nama titiknya ABCD, jadi kita kasih nama persegi panjang ABCD. Tapi nanti kalau ada di contoh soal lain, namanya PQRS atau KLMN, kita kasih nama PQRS atau KLMN. Tapi karena di sini nama titiknya ABCD, jadi kita kasih nama persegi panjang ABCD. Tadi kan sifat yang pertama, mempunyai sisi-sisi yang berhadapan dan sama panjang. Dari gambar bisa kita lihat kalau sisi AB berhadapan dan sama panjang dengan sisi CD, dan sisi BC berhadapan dan sama panjang dengan sisi DA. Dan sifat kedua, memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dengan ukuran setiap sudutnya 90 derajat. Dari gambar persegi panjang ABCD bisa kita lihat kalau sudut DAB sama dengan sudut ABC dan sama dengan sudut BCD dan sama besarnya dengan sudut CDA. Dan setiap sudut memiliki ukuran 90 derajat. Dan jika dijumlahkan, hasilnya atau jumlahnya sama dengan 360 derajat. Dan sifat yang ketiga, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Diagonal adalah garis lurus yang menghubungkan satu sudut dengan sudut seberangnya. Kalau digambar bisa kita lihat kalau sudut A, diagonal sudut A dihubungkan dengan sudut C, dan diagonal menghubungkan sudut D dengan sudut B. Itulah 2 diagonal dari persegi panjang ABCD. Dan sifat yang keempat, memiliki 2 simetri lipat. Simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi 2 bagian yang sama besar. Dan untuk mencari simetri lipat, boleh kita lakukan dengan membuat percobaan, yaitu
melipat-lipat kertas. Bisa dibayangkan ya dalam imajinasinya sendiri. Kita melipat kertas menjadi dua bagian yang sama besar, dan jika dilipat menjadi dua, lipatan yang satu dapat menutupi bagian yang lain dengan tepat, sehingga bangunan itu atau kertas itu bisa kita namakan termasuk bangunan persegi panjang simetri lipat. Dan sifat yang kelima memiliki dua simetri putar. Simetri putar itu adalah jumlah putaran yang dilakukan terhadap satu bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Caranya boleh dilakukan seperti simetri lipat tadi, namun caranya dilakukan dengan memutar kertas yang kita sudah sudah kita buat tadi, yang sudah kita bentuk, melalui pusatnya dan tepat menempati tepat semula, sehingga dalam sekali putaran menunjukkan jumlah simetri putar, dan arah putarannya itu searah dengan arah jarum jam. Itulah penjelasan sedikit tentang sifat-sifat dari persegi panjang. Untuk menyelesaikan soal persegi panjang, kita boleh menggunakan rumus. Jika yang ditanya itu luas, maka rumusnya panjang dikali lebar. Dan jika yang ditanya itu keliling, maka rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Dan jika yang ditanya itu panjang, maka rumusnya luas dibagi lebar atau keliling dibagi 2 dikurang lebar. Dan jika yang ditanya itu lebar, maka rumusnya luas dibagi panjang atau keliling dibagi 2 dikurang panjang. Dan jika yang ditanya itu diagonal, maka rumusnya akar dari P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah keliling persegi panjang dan luasnya jika sebuah persegi panjang memiliki panjang 18 cm dan lebarnya 12 cm. Penyelesaiannya diketahui dari soal panjangnya itu 18 cm dan lebarnya 12 cm. Yang ditanya keliling dan luasnya. Rumus dari keliling tadi adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita masukkan saja langsung nilainya. 2 panjangnya itu 18 ditambah lebar sama dengan 12. 18 tambah 12 sama dengan 30. 30 dikali 2 sama dengan 60. Jadi kelilingnya sama dengan 60 cm. Dan luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 18 dikali lebarnya 12. 18 kali 12 sama dengan 216 cm pangkat 2. Contoh soal yang kedua, diketahui keliling persegi panjang 16 cm dan lebarnya 3 cm. Hitunglah panjangnya. Yang diminta di sini kan adalah panjangnya. Pertama kita buat dulu, diketahuinya kan kelilingnya itu 16 cm dan lebarnya itu 3 cm. Yang diminta panjang. Tadi rumus dari keliling 2 dikali panjang ditambah lebar. Jika kita sederhanakan atau kita turunkan rumusnya, maka rumusnya sama dengan keliling dibagi 2 dikurang lebar. Kelilingnya 16 dibagi 2 dan lebarnya itu 3. 16 dibagi 2 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi panjang dari persegi panjang adalah 5 cm. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tina memiliki buku dengan luas 15 cm pangkat 2 dan panjangnya 3 cm. Hitunglah lebar dari buku Tina.
Diketahui dari soal luasnya itu 15 cm pangkat 2 dan panjangnya 3 cm. Tadi rumusnya jika yang ditanya itu adalah lebar, dan dalam soal diketahui luas, maka rumusnya adalah lebar sama dengan luas dibagi dengan panjang. Luasnya itu kan 15 cm pangkat 2 dibagi dengan panjang, panjangnya 3, 15 dibagi 3 sama dengan 5 cm. Jadi lebarnya adalah 5 cm. Tadi kan kita sudah selesai membahas persegi panjang. Sekarang kita masuk ke topik 2, yaitu tentang jajar genjang. Jajar genjang adalah sebuah bangun datar yang berbentuk segi empat dengan sisi-sisi berhadapan sama panjang atau sejajar dan memiliki sudut yang berhadapan dengan kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah. Ini adalah contoh jajar genjang dalam kehidupan sehari-hari. Ada corak pada keramik, atap rumah, dan penghapus. Bisa juga diterapkan pada konsep motif batik atau pada motif pakaian. Mungkin teman-teman bisa ya mengimajinasikan bentuk-bentuk atau contoh dari jajar genjang dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama itu atap rumah. Setelah kita mengetahui pengertian dan contohnya, sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Ada 3 sifat dari jajar genjang. Yang pertama, memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi-sisi yang berhadapan yang sama panjang dan sejajar itu adalah sisi AB berhadapan dan sama panjang dengan sisi BC. Sisi BC berhadapan dan sama panjang dengan sisi AD. Dan sifat yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar dengan besar sudutnya 180 derajat. Sudut yang dimaksud itu adalah sudut ABC berhadapan dan sama besar dengan sudut ADC, dan sudut BAD berhadapan dan sama besar dengan sudut BCD. Dan sifat yang ketiga, kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah dan tidak sama panjang. Sekarang kita masuk ke rumus. Untuk menyelesaikan soal jajar genjang, kita menggunakan rumus yang mana jika diminta itu keliling, maka rumusnya sama dengan 2 dikali sisi alas dijumlahkan dengan sisi miring, atau 2 dikali A ditambah B. Sama seperti persegi panjang tadi, kalau persegi panjang kan 2 dikali panjang ditambah lebar. Dan yang jika diminta itu luasnya, maka rumusnya sama dengan alas dikali tinggi. Dan jika yang ditanya itu alas, maka rumusnya sama dengan keliling dibagi 2 dikurang D atau sisi miring. Dan jika yang ditanya itu sisi miring atau B-nya, maka rumusnya keliling dibagi 2 dikurang alas. Dan jika yang ditanya itu tingginya dan diketahui dalam soal adalah luas, maka rumusnya sama dengan luas dibagi alas. Dan jika yang ditanya itu alas dan diketahui dalam soal itu luas, maka rumusnya sama dengan luas dibagi tinggi. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Coba dilihat, di situ ada bangun jajar genjang PQRS, di mana bisa kita lihat kalau alasnya itu 12 cm dan sisi miringnya atau B-nya 8 cm dan tingginya ada 6 cm. Dalam soal diminta kita mencari keliling dan luas dari bangun jajar genjang PQRS. Tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang rumus. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya saja. Rumus dari kelilingnya tadi kan 2 dikali sisi alas dijumlahkan dengan sisi miring, atau 2 dikali A ditambah B. Alasnya itu 12 dan B-nya 8 cm.
2 dikali 12 ditambah 8 sama dengan 20 cm. 2 dikali 20 sama dengan 40 cm. Jadi, keliling bangun jajar kenjang PGRS adalah 40 cm. Yang kedua, yang diminta adalah luas bangun jajar kenjang. Rumusnya alas dikali tinggi. Alasnya 12 cm dan tingginya 6 cm. 12 dikali 6 sama dengan 72 cm pangkat 2. Jadi, luas bangun jajar kenjang PGRS adalah 72 cm persegi. Tadi kan kita sudah bahas contoh soal yang jika ditanya itu keliling dan luasnya. Sekarang kita bahas contoh soal yang ditanya itu sisi alasnya. Diketahui satu jajar kenjang mempunyai sisi miringnya 4 cm dan kelilingnya 20 cm. Hitunglah panjang sisi alas jajar kenjang tersebut. Dari soal, diketahui B-nya atau sisi miringnya sama dengan 4 cm dan kelilingnya 20 cm. Yang ditanya itu alasnya. Rumus dari alas jajar kenjang adalah keliling dibagi 2 dikurang sisi miring. Alas sama dengan kita masukkan nilainya 20 dibagi 2 dikurang 4. Maka alas sama dengan 20 dibagi 2 10 dikurang 4. Jadi alasnya sama dengan 6 cm. Dan untuk soal atau contoh soal yang jika ditanya tinggi atau posisi miringnya, teman-teman semua boleh melatihnya di rumah untuk meningkatkan pemahaman masing-masing dalam materi jajar kenjang. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya sedikit tentang materi jajar kenjang dan persegi panjang hari ini. Jika ada yang salah ataupun yang kurang, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan terima kasih.